banyak sekali teman-teman itu istilahnya yang sharing Pak. Kadang ngopeni manuk 2 tahun, ngopeni manuk setahun itu kok udah istilahnya menerapkan apa yang dilihat dari YouTube. Hasilnya itu nggak ada. Nah, menurut jenengan itu ini karena kesalahan pola dalam memilih bahan atau dalam pemahaman cara perawatan? Ya, kalau biasanya menurut saya ini yang Mas Yuli, itu biasanya bukan kesalahan, belum pasnya kita memilih bahan untuk yang mau kita rawat. Jadi untuk memproses nuwun sewu, bahasa saya itu bahasa istilahnya konslet gitu ya, langsung aja bahasa saya ke konslet. Untuk perawatan konslet itu kan kita harus tahu beberapa ciri-ciri burung yang mau kita rawat itu seperti apa, burung yang sudah konslet itu seperti apa. Kita kan harus punya dasar dulu. Kalau kita tidak tahu cara memahami bahan yang mau kita rawat, yang kita pilih, biasanya lama jadinya. Kalau jadi ya, kalau enggak ya itu tadi, ada yang hampir 2 tahun bahkan 3 tahun enggak jadi, karena kita belum tahu bahannya yang kita rawat tersebut. Tapi kalau sudah tahu bahan yang kita rawat, yang kita pilih, itu biasanya dalam jangka waktu 3-4 bulan kelihatan ya. Terus usahakan kita merawatnya yang banyak Mas, jadi tidak terasa nanti tidak terasa itu kita bisa menemukan mana yang gacor dan mana yang enggak. Itu nilai positifnya merawat banyak. Yang gacor kita sendirikan, yang enggak gacor kita ambil terus sama yang lain. Nah, itu biasanya 2 bulan 3 bulan sudah jadi. Terus bagaimana cara memahami ataupun cara melihat bahan yang kira-kira ke depannya itu bisa diolah menurut versi jenengan? Kalau menurut versi saya, kalau kita memilih di ombyoan ya, kita kan nggak tahu itu terah durasi, pokoknya istilahnya terah lah, kita kan nggak tahu, cuman kita modal lihat di ombyoan, kita patokannya burungnya yang cuek aja, keluar jambul, posturnya kecil, kakinya kecil-kecil, matanya sayu. Itu biasanya kalau saya itu feeling menuju ke konsep biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah burung yang kita rawat pun rata-rata bukan dari yang terah-terah. Ya ada beberapa yang dari terah, tapi kebanyakan juga ada yang tidak dari terah. Itu alhamdulillah sesuai dengan feeling kita rawat, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, dan seterusnya, alhamdulillah jadi juga. Ya, ada hasilnya. Kalau masalah biasanya kan yang jadi patokan itu di lagunya nih Pak. Iya. Itu lagu yang seperti apa yang mengarah ke mungkin minor atau konslet? Ya, kalau untuk lagu itu kan proses yang kesekian kali Mas. Kalau kita memilih bahan dari nol, kita kan nggak tahu itu lagunya bagus apa enggak. Nah, itu nanti lagunya kan biasanya ngekek biasa, terus nanti gacor, itu kan gacor masih lagu biasa. Nanti kalau proses selanjutnya, kalau sudah entah itu kering, entah itu keluar ke bulan, nah itu kan kita baru proses masa penjodohan di kandang kotak pakai godok. Nah, itu biasanya yang saya praktekkan selama ini seperti itu. Kalau masalah lagu itu untuk ke nomor yang berikutnya, fase yang berikutnya. Yang penting pemilihan bahan seperti tadi yang saya bilang. Tapi apakah setiap lot bahan itu harus dijemur kencang, harus dipakan kencang? Kalau versi settingan saya, ini kembali ke settingan saya. Kalau saya itu kan main pakan kenceng, jemur kenceng dari jam 7 keluar rumah, maksimal saya jam setengah 12 baru saya ambil dari jemuran. Itu rata-rata seperti itu saya lakukan di rumah. Bahkan ada sekitar 50 ekoran sekarang itu saya setting seperti itu. Saya ratakan sama, ya ada efeknya, ada yang liar, ada yang tidur, ada yang sakit, tetap tak ramah seperti itu. Memang prosesnya seperti itu soalnya. Kalau saya itu pengamatan saya seperti itu. Tapi kan mungkin beberapa teman-teman pemula ada yang tanya saya kan, memang apakah dalam fase nanti kan mesti ada sardot, iya. ada mermelek, itu memang harus diteruskan? Iya, kalau saya iya Mas Yudi. Jadi memang sardot, liar, tidur bahkan nggak bunyi sama sekali. Kalau menurut saya itu memang bagian dari proses. Kan rata-rata gini Mas, orang yang merawat lovebird
menuju ke konslet jenuh dengan rawatan, sudah ngikutin YouTube, sudah ngikutin saran temen, bahkan nggak jadi, akhirnya dia bosen terus nggak diterusin. Kebetulan nanti di lobet itu dijual ke temen atau ke orang lain, nah itu entah berapa bulan itu Malah biasanya jadi ya, karena yang merawat pertama nggak sabar, itu fase liar, fase sarjot. Nah kalau saya tetap tak lanjutin itu mas, kalau itu menurut saya memang bagian dari proses perawatan ke konslet istilahnya ya, itu memang harus melewati fase seperti itu. Kalau untuk masalah jagung Pak sih, Iya. ada yang bilang jagung itu bikin liar, ada yang bilang jagung itu cuma kenyang toh, nggak ada hasil, itu Iya. seperti apa? Kalau menurut saya pemberian jagung itu memang kalau waktunya belum pas itu liar bisa, terus cuman lari ke birahi kawin juga bisa. Makanya saya anjurkan ke teman-teman kalau mau ngasih jagung itu, kalau burung itu sudah benar-benar gacor. Nah, kalau sudah benar-benar gacor, makanya kita pacu pakai jagung biar birahinya semakin naik. Biasanya cepet, nggak waktu lama, insya Allah jadi seperti itu. Berarti untuk jagung sendiri pemberiannya nggak sembarangan? Enggak sembarangan Mas Yuli. Jadi misalkan ya, ini contoh, saya di rumah nyeting 20 ekor katakan, itu enggak semua tak kasih jagung, paling cuman beberapa ekor yang benar-benar menurut saya sudah gacor, itu baru saya genjot pakai jagung. Di samping pakai pakan kencang tetap, terus jagung kasih tiap hari kalau bisa. Jadi sekarang di rumah ada berapa? Kalau bahan itu di rumah sekitar kurang lebih 50 ekoran. Iya, 50 ekor. Dalam pemrosesan kan ada 50 ekor. Iya. Itu untuk yang benar-benar bahan, ada yang setengah jadi istilahnya udah kegacor-gacoran. Itu prosesnya dijadikan satu atau mungkin dipisah dalam mungkin penjemuran atau penaruhan di dalam ruangan? Iya, kalau saya untuk bahan yang masih nol, terus setengah jalan, bahkan ada yang 50%, 60% itu saya sendirikan. Kalau yang masih benar-benar nol, soalnya kan gini mas, lobet yang sudah melangkah ke gacor, kalau dijajarkan sama yang masih benar-benar nol, itu biasanya pengaruhnya banyak sekali. Ada yang naik emosinya, ada yang jadi ngepak-ngepak karena kesetrum sama yang masih benar-benar nol ya, bener. Makanya yang benar sudah gacor kita pisahin, kita jauhkan jemurnya. Kalau perlu tidak lihat sama sekali malah lebih bagus tuh ya. Kalau di rumah cuma ada 2 atau 3, kita taruh sendiri-sendiri nggak lihat, itu biasanya mempercepat proses. Ya. Berarti nggak istilahnya nggak selalu dijadikan satu ya Pak? Enggak dijadikan satu. Jadi kalau memang sudah gacor ya, kita kan katakan gacor, kita jemurnya pun sendiri jauh, walaupun lihat tapi jauh nggak apa-apa. Terus nanti cara penempatan di gantungan pun kita sendirikan semua mas. Iya. Bahkan ngungsi di tetangga kalau saya. Berarti istilahnya dalam penempatan burung itu pun tetap beda ya, tergantung dari fase di mana burung itu nyampe mana gitu nggih Pak? Betul sekali. Jadi kita juga pandai-pandai melakukan istilahnya rumus. Kalau rumusnya saya kan telaten, teliti, yang terakhir sabar. Nah Sabar, itu kuncinya ya, kuncinya sabar. Kalau sabar insya Allah tetap membuahkan hasil, entah kapan waktunya. Tapi kalau mungkin kalau masalah faktor birahi itu dengar betina ataupun paut itu pengaruh nggak tahu pasti buat bahan-bahan jantan? Kalau menurut saya betina nggak pengaruh. Dengar betina nggak pengaruh, karena di rumah saya itu ada Betina banyak sekali, ada sekitar 70 atau 60 ekor itu betina untuk persediaan penjagaan ya. Tapi kalau yang paling rawan itu paut. Kalau menurut saya ya di paut, karena di rumah saya pun bawa konslet sama bawa paut, pasti yang konslet agak rewel, kurang maksimal tampilnya ya. Bahkan kalau di rumah ya kita antisipasi sendirilah, hati-hati kita jauhin paut. Kalau memang mau main paut ya paut semua, kalau mau nyeting jantan ya paut jantan semua ya. Dan ini kebanyakan adalah itu Pak, yang tanya itu adalah dalam pemilihan jodoh itu adalah faktor rawan. Dalam artian udah mau konslet gara-gara salah pilih jodoh gagal melanggar awat. Apakah memang seperti itu? Iya, memang seperti itu prosesnya. Kalau saya paling riskan masa penjodohan.
saya sering kali ngalami, bahkan kalau menurut saya itu katakan sudah konslet, kasih pasangan yang belum pas, itu kalau ngawin gacornya hilang juga bisa, bahkan konsletnya pun itu hilang juga bisa, karena memang pemasangan itu sangat kita harus sangat hati-hati, benar-benar mencari yang pas. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini kan ngasih pasangan, saya masukin aja Mas itu. Saya masukin, kalau ada tanda-tanda kok dia jodoh, cocok, udah tak biarin dulu. Tapi kalau enggak, langsung saya cabut Mas. Jadi satu hari itu saya bisa ganti betina 15 kali. Untuk satu burung. Untuk satu burung. Iya, satu burung. Bahkan kemarin ada 1 ekor jantan yang sudah konslet ngebih sampai ganti ke 63 kali betina. Berarti istilahnya kawin Ya, itu belum tentu jodoh. belum tentu jodoh. Tapi kalau cocok pasti jodoh. Pasti jodoh. Ya. Cocok itu yang seperti apa Pak Haji? Kalau menurut versi saya cocok itu kalau misalkan kita cabut ya, kita cabut burung itu bunyi walaupun jedanya masih lama dari jeda pencabutan, hitungan setengah jam lah boleh. Itu namanya cocok kalau menurut saya. Kita tinggal sering-sering latih ke keramaian, ke lapangan. Nah, jenengan sendiri bisa itu nggak patok seumpama kok sasiri kira-kira contohnya 5 konslet atau mungkin 10 konslet gitu nggak? Kalau bisa dipastikan seperti itu kaya Mas saya. Ya namanya juga rezeki Mas, rezeki walaupun kalau menurut saya bisa ikhtiar kita buat, tapi kita kan harus tahu karakter-karakter yang mana harus kita buat. Jadi kalau untuk waktunya kita nggak bisa nentuin, tapi kalau masalah ciri-ciri fisik insya Allah nggak meleset jauh. Iya. Kalau jenengan sendiri kan sudah mengoperasikan mungkin puluhan konslet ya Pak? Puluhan konslet. Ya pas kebetulan. Gitu. Berarti ilmu lobet konslet mungkin kan dari si konslet A, B, C, D, E, F, G itu bukan ilmu pasti ya Pak? Maksudnya nggak semua sama. Iya, nggak semua sama Mas. Iya, jadi kita juga apa itu istilahnya main ke feeling juga. Iya, main ke feeling. Walaupun nanti jadinya itu nggak sama, perawatan nggak sama. Iya, itu kita berawal dari prinsip yang telaten sama titen itu Mas. Jadi kita sendiri yang tahu itu karakternya seperti apa. Berarti kan tetap kalau ilmu lobet memang bukan ilmu pasti gitu. Iya, bukan ilmu pasti. Harus pintar meraba-raba, main betul. feeling, ini Betul. burung maunya gimana kan? Betul, iya seperti itu Mas. Tidak ada kalau menurut saya ilmu pasti itu bisa konslet, tidak ada.